ada perlakuan yang beda sih. Iya. Cuma nanti juga pembelian pupuk kimianya juga hampir sama lah. Itu mesti nggak Pak? Proses penanaman rumput atau HPT, hal yang perlu dasar kita ketahui ada pertama itu Halo Sobat Jendela Peternakan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di video terkait dengan peternakan. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat salah satu proses dasar. Karena kalau peternakan itu proses dasarnya adalah kita harus menyediakan pakan. Nah, ini adalah salah satu proses produksi dalam menghasilkan pakan, yaitu pakan hijauan. Nah, kita akan mencoba melihat bagaimana sih proses penanaman, kemudian apa-apa saja yang perlu kita lakukan terkait dengan penanaman ini. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang rekan saya di sini yang bertugas atau melakukan pengontrolan terkait dengan penanaman hijauan pakan di sini. Nah, kita temui rekan saya. Yuk. Ini rekan saya. Yang pertama ada Pak Yoselanda Marta. Kemudian yang kedua ada Ibu Fauzia. Nah, halo Pak Yose, Bu Fauzia. Apa kabar? Halo. Halo. Kalau kita nanam rumput ini apa-apa saja sih yang Pak Yose lakukan dengan Bu Fauzia terkait masalah penanaman ini? dalam proses penanaman rumput atau HPT, hal yang perlu dasar kita ketahui ada pertama itu pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan itu dimulai dari land clearing, bagaimana kita membersihkan lahan tersebut. Berarti land clearing ini kayak proses pembersihan Awal, lahan ya? Ya. Jadi, biaya ataupun kesulitannya tergantung lahan, kondisi lahan sebelum kita rubah menjadi kebun HPT. Oke. Nah, dimulai dari land clearing. Sesudah land clearing kita lakukan pembajakan. Kalau di tempat kita menggunakan secara mekanisasi dengan traktor. Oke. Nah, itu kita lakukan pembajakan. Jadi Berarti kalau seandainya tidak punya traktor, kita menggunakan manual juga bisa, cuma mungkin waktu lebih lama. Ya, dengan cangkul. Oke. Nah, kalau ini lahan kita cukup luas, jadi kita menggunakan traktor, kita bajak. Nah, ini kita diamkan selama kurang lebih 10 sampai 14 hari, itu sekitar 2 minggu. Itu tujuannya apa itu, Pak? Untuk proses pelapukan tanah. Oh. Jadi tanah itu nanti gembur. Oh, gitu. Nah, setelah kita bajak, itu bisa kita pupuk dulu. Iya. Nah, nanti langsung kita rotari. Jadi nanti bercampur atau nanti pemupukan bisa belakangan. Jadi kita rotari ini dengan menggunakan traktor juga. Prosesnya hampir sama dengan bajak, tapi lebih halus. Oke. Jadi tanah itu dicacah dengan lebih halus. Saya kan pernah dengar tuh Pak, katanya salah satu fungsi dibajak ya, dibolak-balik tanahnya itu juga termasuk mengontrol pH atau gitu, gimana gitu Pak? Ya, jadi intinya kita meningkatkan kesuburan lahan. Oke. Nah, terkait masalah itu saya kan pernah lihat tuh Pak Yose, ini kayak yang ditebar, kalau nggak salah itu namanya kapur ya Pak ya. Nah, itu fungsinya apa itu Pak? Jadi memang idealnya kalau kita ingin melakukan pengolahan lahan untuk penanaman, sebenarnya penanaman HPT atau penanaman jenis tanaman yang lainnya, kita harus mengetahui kadar pH tanah. Nah, nanti kalau tingkat keasaman tanah tinggi, nah untuk menetralkan tersebut agar nanti tanaman bisa tumbuh dengan baik, nah itu bisa dengan pemberian kapur. Cuman alhamdulillahnya di lahan kita ini pH tanah cukup normal sehingga kita tidak perlu melakukan pengapuran tersebut. Oh gitu. Nah, sudah selesai nih Pak, dibolak-balik, kemudian di rotari.
Nah, terus digaru. Nah itu berapa lama tadi Pak ditunggunya? Kalau sebenarnya kita sampai tiga kali proses mekanisasi, Iya. mulai pembajakan, rotari, dan penggaruan. Jadi makin lama makin halus Iya. digaru, dicancang tanah tersebut, Iya. sehingga nanti gembur Heeh. dan dipupuk juga. Itu memakan waktu sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan. 1,5 bulan. Oke. Nah, baru nanti kita melakukan proses penanaman dengan kita buat jalur atau kita buat lubang. Oke. Nah, dan di kegiatan lainnya juga nanti ada juga proses pengambilan bibit atau biji yang akan kita Iya. tanam. Oh gitu. Nah Bu Fauzia kan saya lihat yang ikut terjun langsung ya Bu, artinya mengontrol, kemudian ikutlah mendampingi petugas-petugas yang melaksanakan proses mekanisasi dan segala macam. Nah sepanjang sepengetahuan Ibu dalam rangkaian proses ini di bagian mana Bu yang kira-kira memang membutuhkan kehati-hatian, pengontrolan yang sangat ketat itu di bagian mana Bu? Kalau untuk prosesnya itu sebenarnya semua proses itu sama sih, harus kita perhatikan mulai dari pembersihan yang disampaikan oleh Pak Yose tadi, itu pembersihan lahan. Nah itu harus kita lihat dulu kondisi lahan kita seperti apa gitu kan. Terus prosesnya apakah gulmanya itu terlalu banyak yang harus kita buang, ataukah prosesnya hanya sekedar pembuangan gulma-gulma yang kecil. Jadi semua proses itu pemerhatiannya itu harus ekstra harus ya Bu, sama, iya, harus sama gitu. Iya. Karena tingkat pemerhatian itu kan beda-beda ya. Iya, iya. Kalau di pembajakan itu bagaimana pembajakan itu harus terbajak semua. Iya, nggak boleh ada yang tertinggal lah ya Bu ya. Nanti kalau ada tertinggal kan nanti Kayak lahan itu tuh nggak rata gitu. Seperti yang disampaikan Pak Yosi tadi kan kita tujuannya adalah untuk penyamaan teksturnya, pH-nya segala macam gitu. Terus dalam pemberian pupuknya juga itu nanti kita perhatikan juga sebelum di rotari itu pemberian pupuknya itu kalau kita bagusnya itu adalah pupuknya pupuk kompos. Oh gitu. Jadi setelah dibajak, sebelum dilakukannya rotari itu kita tebar dulu pupuk kompos, terus baru di rotari nanti kan dia kecampur. Iya. Nah ini yang menarik nih Bu, masalah penggunaan kompos ini itu kan bisa jadi dari pupuk kandang kan ya itu intinya. Nah untuk mencampur antara pupuk kandang kemudian kita gunakan pupuk kimia gitulah ya, itu bisa kita gunakan secara bersamaan biar sobat Janda Peternakan tahu juga, atau harus kita pisah nih, misalnya sekarang kita kasih dulu kompos gitu. Nah besoknya atau berapa selang waktu itu diberikan pupuk kimia. Nah apakah harus terpisah atau boleh nggak kita berikan langsung saja gitu barengan di waktu yang sama? Bagusnya sih kita pisah ya. Pisah ya. Bagusnya kita pisah gitu karena Sebagai pupuk dasar. Sebagai pupuk dasar, kompos itu sebagai pupuk dasarnya. Oh gitu. Kompos itu pupuk dasar dulu ya berarti. Iya. Berarti setelah digaru dibajak, ditanam, berarti kompos yang dikasih dulu. Iya, sebelum ditanam. Sebelum ditanam. Atau bisa iya. Sebelum di rotari. Iya. Sebelum di rotari itu bisa. Kan nanti di rotari. Nanti kan komposnya itu bercampur. Ikut membaur lah ya. dengan menyatu dengan tanahnya. Setelah itu kan nanti baru proses penanaman. Jadi pupuk dasar sebelum penanaman ini sudah kompos itu kita jadikan sebagai pupuk dasarnya gitu. Kalau untuk ininya masalah penggunaan kompos ini perlu diatur nggak? Misalnya kompos nggak boleh dikasih pada saat musim kering atau musim kemarau gitu, atau pada musim hujan. Nah, itu ada ketentuan seperti itu nggak selama ini yang sepengetahuan Bu Fauzia atau Pak Yosi? Kalau pupuk dasar kan kita belum nanam lagi, jadi proses idealnya kalau yang kita lakukan di sini itu jaraknya sekitar 2 minggu. Jadi kita berikan pupuk kompos atau pupuk kandang. Nah kita biarkan selama 2 minggu. Nah baru kita tanam, kita lakukan penanaman. Oke. Nah jadi insya Allah aman. Jadi bisa juga berbarengan, misalnya kita buat lubang, nanti di sekitar kita kasih kompos kandang. Kalau pupuk kimia biasanya kita lakukan itu nanti sekitar 2-3 minggu setelah tumbuh. Oh iya paham. Berarti setelah tumbuh, justru penyangan. setelah tumbuh dulu bagusnya pupuk kimia ya. Nah ini kan
kalau saya lihat kan ada yang ditanam itu kan rumput potong ya namanya, rumput potong, kemudian ada yang rumput lapangan. Nah, kalau rumput potong tadi kan mungkin dengan cara yang Pak Yusri sampaikan barusan, setelah ditanam baru di sekelilingnya kita kasih pupuk kompos. Nah, kalau yang di kayak rumput BD, rumput ya rumput padang pembalaan lah ya gitu. Nah, itu efektifnya sebenarnya saat dibajak ini, atau setelah dibajak kita tebar, baiknya dikasihnya atau bagaimana itu Pak? Kalau untuk kompos, Kalau untuk pemberian kompos ini, kalau Sama. rumput ini hampir sama. sama ya Pak ya? Hampir sama. Jadi kalau untuk yang kita terapkan di tempat kita itu enggak ada perlakuan yang beda sih. Iya. Cuma nanti juga pembelian pupuk kimianya juga hampir sama lah. Itu mesti nggak Pak? Ini sepengetahuan Bu Fauzia dan Pak Yusri ya. Mesti nggak setiap habis pengolahan lahan kemudian dikasih kompos, apakah perlu kita berikan pupuk kimia? Apakah itu sebagai kayak semacam aditif lah, dikhawatirkan masih ada yang kurang nutrisi di antar kandungan tanah gitu. Apakah wajib diberikan pupuk kimia atau bisa kita dengan hanya sekedar pupuk kompos saja? Bisa. Kalau untuk pemberian kompos itu kan kita memperhatikan ya, kalau bagusnya kan memang kita tidak menggunakan kalau kimia itu kan hanya sebagai seperti yang Bapak bilang tadi kan, itu sebagai adiktif. Kita lihat dulu pertumbuhannya seperti yang disampaikan Pak Yose tadi itu, pertumbuhan rumputnya bagaimana. Jadi kalau seandainya nanti kondisi rumputnya itu kita rasa itu sudah cukup bagus dan tidak perlu ditambahkan pupuk kimia, itu bisa kita tidak gunakan pupuk kimia ya. Kita tidak menggunakan pupuk kimia tersebut. Gitu. Iya, karena saya nanya ini karena bisa jadi nih sobat janda peternakan punya lahan gitu kayak gini. Nah, kemudian mereka ingin mencoba menerapkan dengan apa yang sudah Pak Yose sama Bu Fauzia terapkan. Cuma kan mungkin ada sebagian yang terkendala masalah di penyediaan pupuk kimia gitu. Nah, apakah itu kemudian akan apakah itu akan mengganggu nanti gitu? Oh, karena tidak pakai pupuk kimia berarti ya hasilnya tidak akan bagus gitu semacamnya gitu. Berarti kan tidak ada ya, tidak ada masalah ya sebenarnya ya. Tidak masalah. Selama tanah itu memang masih layak digunakan ya. Karena kan juga katanya ada ya yang tidak bisa lagi, harus memang benar-benar karena sudah dipaksa untuk berproduksi rumput selama ini, akhirnya itu ya Pak ya. Merusak lahan lah. Merusak lahan lah. Jadi lahan yang udah rusak itu memang harus ada treatment dulu ya, kembali, normalisasinya dulu ya. Penambahan lah ya, penambahan nutrisinya gitu, unsur hara tanahnya segala macamnya. Gitu. Berarti setelah nanti kita tanam ini Pak, Bu Fauzia dan Pak Yose, kan kita tanam nih. Terus berapa lama kalau seandainya rumput potong kita tunggu dia bisa baru panen perdananya, dan kemudian kalau rumput padang pembalaan berapa bulan baru bisa kita masukkan sapi? Nah, kalau untuk panen dia sebenarnya hampir-hampir sama. Jadi kita targetkan untuk panen pertama ini agak lambat ya dari kondisi biasanya. Itu sekitar di atas 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi kita kalau rekomendasi kita 3 bulan lah. 3 bulan ya Pak ya. 3 bulan. Itu untuk rumput potong? Baik rumput potong, baik untuk rumput ini. jadi yang kita targetkan itu memang nanti pengakarannya. Nah, kalau untuk rumput potong nanti pertumbuhannya biasanya belum optimal. Kalau untuk rumput umbaran atau padangan itu belum bisa digembalakan, jadi memang harus dipanen manual juga. Oh, tetap dipanen ya Pak ya? Nah, dipanen nanti kalau yang rumput umbaran atau rumput padangan yang digunakan untuk pengembalaan ini biasanya pada saat panen ketiga. Jadi nanti panen keduanya tadi 3 bulan, panen keduanya 2 bulan, panen ketiganya 2 bulan, baru pas panen ketiga itu baru sapi baru kita masukkan. Berarti jadwal panen ya, jadwal panen ketiga baru setelah itu sapi baru kita masukkan. Dengan harapannya pengakarannya sudah cukup kuat, karena yang diharapkan dari rumput padangan ini kan dia tahan renggut dan tahan injakan. Iya benar-benar. Nah, jadi kalau baru panen pertama langsung masuk sapi, apalagi jenis sapinya sapi-sapi eksotik yang beratnya di atas 400, 500, nah itu resiko itu lebih itu ya.
Oh gitu. Cuman yang perlu diperhatikan juga sobat jendela peternakan ini, bahwa hal yang penting adalah penyiangan dan pemberian kompos. Jadi kalau bisa memang rutin, karena rumput yang kita tanam ini kan rumput unggul. Oh, paham. Jadi sehingga bisa betul-betul optimal, dan nilai gizi yang dihasilkan oleh rumput tadi memang bisa mencukupi kebutuhan ternak kita. Oke. Mungkin itu Pak Yose, Bu Fauzia, terima kasih banyak sudah berbagi ke sobat-sobat jendela peternakan yang ada di seluruh Indonesia. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa dipahami oleh teman-teman di seluruh Indonesia, sobat jendela peternakan, sehingga bisa, kalau ada yang punya keinginan untuk membuat konsep padang pembalaan seperti ini, bisa diterapkan dengan panduan-panduan yang sudah diberikan oleh Pak Yose dan Bu Fauzia. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Fauzia, Terima kasih Pak juga Yose. sudah mampir ke Ya, lahan kami. nanti kapan-kapan kita diskusi lagi Ya. mungkin terkait dengan pakan yang lainnya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Oke, sahabat jendela peternakan, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Yose dan Bu Fauzia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jika bermanfaat silahkan dibagikan, kemudian jika disukai silahkan untuk di like dan berikan komen-komen yang positif, sehingga kita bisa memberikan berbagi informasi dan ilmu yang terbaru. Terima kasih sobat jendela peternakan semuanya. Jumpa lagi kita di video selanjutnya, dan salam jendela peternakan.